Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat second option, sobat goes semua. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik dan tetap dimudahkan, tetap diringankan untuk selalu bisa mensyukuri nikmat apapun yang sudah kita terima dalam kondisi apapun. Sore ini kita ngobrol santai seputar perawatan sepeda. Jadi ketika teman-teman berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dari sekian kali saya bertransaksi dengan teman-teman yang memiliki atau membeli sepeda baru, itu kiranya ada beberapa hal yang semestinya, sepatutnya dan penting untuk teman-teman persiapkan terlebih dahulu sebelum dan seiring dan setelah mempunyai unit sepeda, baik itu sepeda low budget maupun sepeda yang tinggi ya atau anggap mahal ya. Maka disitu perlu perawatan, perlu persiapan. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Nanti kita detailkan. Cukup yang basic-basic saja, yang pokok yang harus teman-teman punya untuk bisa merawat, untuk bisa menangani hal-hal yang sederhana, ya hal-hal yang perlu, yang apabila kita abaikan maka itu akan menjadi masalah serius, akan menjadi kerugian serius, gitu kurang lebih. Oke, yang pertama, teman-teman, yang paling pokok, seperti kalau kita beli mobil wajib menyediakan garasi ya, tapi kalau sepeda karena ukurannya nggak terlalu besar, teman-teman wajib menyediakan ini pompa. Teman-teman wajib punya, harganya mungkin ada yang mulai 70 ribuan seperti ini, ada merek Unitednya, nggak ada gauge-nya, cuman polos saja, material plastik, sederhana, ringan, bisa dibawa mana-mana. Ini dulu beli sekitar 70-80 ribu, murah. Multifungsi, ada untuk memompa balon juga, ada untuk memompa bola, bisa untuk memompa mobil. Teman-teman bisa buktikan, dan saya sudah coba buktikan, selalu saya bawa di mobil jika keadaan darurat. Maka ini wajib, teman-teman bisa membeli yang lebih mahal, mungkin di sekitar 100 ribuan ke atas, tapi apapun bentuknya teman-teman wajib punya ketika mempunyai sepeda, karena di situ tidak ada opsi untuk bisa tambal cubles ya, jadi teman-teman wajib punya. Yang kedua, teman-teman wajib punya kunci L. Kunci L boleh yang single seperti ini dengan beberapa ukuran saja, boleh yang satu set, boleh yang saya seperti ini yang murah. Ukuran biasa yang dipakai adalah L5, L6, L4 ya. Cuman amannya teman-teman beli aja satu set, karena di sepeda tidak ada yang sedemikian beratnya ya ketika digunakan torsinya dan seterusnya, maka yang murah pun cukup. Ini satu set ini merek Soligen Tools ya. Kurang lebih, ini cuma contoh ya, bukan endorse merek, bukan. Kita harus contoh bahwa yang murah aja cukup memenuhi kebutuhannya. Karena di setiap unit sepeda, mungkin yang masih manual seperti ini ada beberapa yang masih menggunakan kunci hexagon, ada yang menggunakan kunci L. Tapi kalau yang generasi sekarang rata-rata sudah full kunci L ya. Jadi teman-teman wajib punya dulu, karena nanti ada beberapa pemakaian, nanti kita contohkan yang dibutuhkannya. Kemudian kita sarankan kembali, kalau teman-teman kunci L, menyediakan kunci L ya. Ini ada bedanya ya teman-teman, ini hexagon penuh, ujungnya hexagon, bawahnya pun juga hexagon kunci L. Cuman kalau bisa cari yang ujung sininya kunci Torx, karena nanti ada beberapa tipe sepeda yang membutuhkan kunci jenis ini untuk biasanya di area-area rem, di area-area setting ampas. Itu nanti kita contohkan ya. Kemudian yang ujung sebelahnya, sininya adalah hexagon normal. Jadi satu set sudah cukup mewakili banyak fungsi. Sekali lagi, kalau di sepeda tidak ada yang benar-benar sampai butuh kekuatan. Jadi mungkin kalau kunci yang pokok kunci L5, teman-teman wajib yang punya yang mereknya lumayan ya, seperti ini Tech Hero atau dan sejenisnya. Ini murah, mungkin nggak sampai 20 ribu, 30 ribu ya, cuman ketahanannya cukup, karena ini
digital ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang fungsi-fungsi normal standar lainnya merek terserah, tapi tersedia itu jauh lebih penting daripada tidak ada dan diakali sehingga baut-bautnya slack atau malah rusak, itu menjadi masalah gitu. Oke, yang ketiga obeng. Sederhana ya, obeng plus atau minus. Umumnya banyak dipakai, disediakan yang plus, atau teman-teman bisa menyediakan yang compact yang bisa bolak-balik. Kali lagi di sepeda tidak ada yang benar-benar berat sehingga butuh mata obengnya yang hardness-nya tinggi atau harden, chrome, molybden, vanadium dan sejenisnya, tidak perlu ya. Tapi cukup tersedia, itu bisa dipakai untuk menggunakan untuk servis-servis ringan, untuk tuning-tuning ringan, karena wajib teman-teman ketika menggunakan unit sepeda walaupun baru itu akan selalu dibutuhkan untuk setting-setting. Nanti detail contoh setting kita coba bahas terpisah ya. Oke, lanjut yang keempat teman-teman wajib punya congkelan ban ya teman-teman. Congkelan ban ini wajib punya, kenapa? Karena ban sepeda itu masih menggunakan yang model ada ban dalamnya ya. Jadi ketika terjadi kebocoran mau tidak mau kita harus membuka, harus melepas ban dalamnya untuk cek di mana kebocorannya. Itu pun kalau bisa melakukan proses tambal atau reparasi. Tapi kalau tidak bisa berarti kan harus mengganti ban dalamnya. Nah, ini murah, tidak sampai 10.000 kalau di online, mungkin nggak sampai 20.000 juga kalau yang grade-nya lebih bagusan. Tapi cukup bisa diandalkan. Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai sendok tapi yang ujungnya melunak atau melengkung ya. Nah, tapi ketika melakukan pencongkelan ban, luarnya dialasin kain agar tidak membuat cacat di bagian velgnya. Ini penting ketika teman-teman nanti kita contohkan di video terpisah ketika ada kebutuhan proses harus mengganti ban atau membuka bannya ya. Itu oke. Lanjut ke berikutnya, 4 apa kelima tadi ya. Nah, ini sekilas seperti kunci biasa ya, tapi ini kunci khusus untuk dipakai di sepeda. Dia tipis seperti ini. Mungkin kekuatannya tidak seberapa ya, tapi ini vital penting ketika teman-teman melakukan setting adjustment di hub roda. Di situ ada yang masih pakai cons atau udah bearing. Ini penting untuk setting-setting karena seiring pemakaian nanti akan terjadi kelonggaran. Nah, itu butuh di adjust gitu ya. Ini murah juga, mungkin nggak sampai 10.000, atau kalau yang merek tertentu yang ada brandnya ya. Kalau ini no brand, hanya polos. Ini kalau tidak salah 15.000. Kalau teman-teman nyari yang ada brandnya, ada mereknya, mungkin kisaran 30.000. Nah, ini butuh menyediakan 1 atau 2. Oh, waktu ini teman-teman misal ada upgrade si pedal. Nah, ini kunci yang mudah. Kalau mengandalkan kunci yang umum seperti ini misalnya, yang kunci pas ini biasanya akan terlalu tebal di sini sehingga tidak masuk. Ketika dipaksakan masuk ke bentuk nutnya atau boltnya atau asnya nggak sempurna, dipaksa malah lecet, luka, penyok dan lain-lain. Nah, itu malah tidak bagus ya teman. Itu yang berikutnya, ini cukup bisa menyediakan 1 ataupun 2, rasanya sudah cukup. Kemudian yang berikutnya berapa tadi ya teman-teman? Nah, ingat sendiri ya. Yang berikutnya nih kurang lebih kunci Inggris kecil aja, ini yang ukuran 8 inch, tidak mahal juga, tidak sampai 50.000. Tidak perlu yang besar ya. Kalau yang besar itu untuk zaman dulu yang di headnya, area headnya itu masih pakai setnya yang pakai hexagon besar, itu nut yang besar, itu butuh pakai ini. Tapi kondisi sekarang mayoritas sudah pakai settingnya, assemblingnya sudah pakai kunci L ya, jauh sangat lebih membantu dan ringan untuk melakukan assembly dan bongkar pasangnya lah ya. Itu teman-teman butuh kunci ini untuk fungsi-fungsi darurat, untuk fungsi-fungsi yang teman-teman tidak mempunyai lengkap set alat-alat ini.
maka cukup terwakili dengan kunci Inggris yang kecil aja, cukup. Mereknya bebas. Sekali lagi di sepeda tidak ada yang butuh pengencangan ekstra sehingga harus kualitasnya bagus. Cukup yang sederhana, yang penting presisi, tidak yang mangapnya tidak sejajar yang akan rusak kunci atau nutnya atau boltnya. Teman ya proper lah ya, sesuaikan aja, tidak perlu yang ekstra, tapi ya tidak, jangan yang terlalu murahan banget ya. Itu kurang lebih yang pokok. Teman nanti butuh consumable ya untuk teman-teman merawat. Kurang lebih oli-olian. Oli ini untuk melindungi bagian-bagian yang mungkin memang terekspos, terkena air, terkena yang bergesekan dan seterusnya. Ini yang pertama melindungi karat, yang kedua tentu membantu pergesekannya agar lebih mudah dan ringan. Baik. Yang tidak kalah penting, mungkin bisa dibilang yang terakhir adalah alat-alat kebersihan. Ada macun, ada kuas. Nanti dipakai ketika mencuci atau ketika fungsi-fungsi tertentu nih. Kita tidak perlu selalu terus mencuci ya teman-teman. Sebisa mungkin ketika memang hanya sebatas debu-debu, kita bisa bersihkan saja dengan kuas. Ketika selalu dicuci, terpapar air, lembab, basah, itu juga punya risiko. Walaupun mungkin kelihatan bersih, tapi ada ancaman yang lain yang lebih fatal. Seperti yang pernah kita sampaikan di bagian stanson, nanti teman-teman bisa cek di video di atas yang berhubungan bahwa stanson ini ketika tidak mendapatkan perawatan yang proper, terutama ketika terpapar zat-zat yang bisa menyebabkan karat, baik itu air, tersentuh tangan dan lainnya, itu malah berpotensi merusak. Terutama yang di area rantai itu kan jarang ya, rantai itu apalagi yang masih bawaan itu bersifat mampu menahan korosi. Pasti ya umumnya steel, dia bertahan beberapa lama. Ketika memang dia sudah terbuka lapisan pelindungnya ya pasti akan karat. Maka dihindarkan sebisa mungkin untuk sering-sering terpapar air. Kalaupun dilakukan pencucian terpapar air, itu bisa disegerakan untuk dikeringkan atau ya sebisa mungkin tidak berlangsung durasinya lama, itu ya. Nanti kita lanjut untuk detail pemakaian apa saja yang diperlukan, di area mana saja yang diperlukan alat-alat ini. Ikuti terus. Oh ya, ketinggalan kopinya, jangan lupa sebagai penambah energi. Lanjut, ada sedikit bonus tambahan, tapi teman-teman tidak wajib menyediakan ya. Teman-teman tidak wajib menyediakan, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Tang-tang ini mungkin tidak begitu urgent untuk di perawatan sepeda. Mungkin ada 1-2 kondisi, cuman tidak urgent untuk dimiliki. Kunci-kunci set seperti ini hanya 1-2 ukuran, mungkin kisaran ring pas lebih baik. Ring semua juga tidak apa-apa, pas semua yang model C begini semua juga tidak apa-apa. Biasanya dipakai yang ukuran 10 mili, 8 mili, hanya kisaran itu. Lebih dari itu biasanya tercover pakai kunci Inggris ya, kunci Inggris ini aja. Dengan kunci yang lain yang perlu tidak perlu kalau dimiliki lebih baik, tidak pun juga tidak begitu masalah. Membuka pentil ban jika nanti ada kempes bocoran, teman-teman bisa mengeluarkan anginnya lebih cepat. Kemudian memotong rantai tidak terlalu urgent, ini bisa di even kasuitis ya, kondisional sekali, mungkin tidak tentu setahun sekali motong rantai. Kemudian ini kunci jeruji untuk setting, karena normal ketika digunakan nanti ada perubahan bentuk, ketegangan jeruji dan seterusnya, menyebabkan kalau itu ada penyimpangan atau perubahan bentuk. Biasanya dipakai setting si kunci jeruji ini, tapi ini tidak mudah ya teman-teman. Ini dilakukan biasanya oleh teman-teman yang memang sudah mempunyai pengalaman di situ atau memang mempunyai ilmu spesifik di situ, karena tidak mudah ternyata men-setting jeruji itu untuk bisa
kembali ke bentuk normalnya. Jadi ya, ini bonus saja. Nah, teman-teman, tentunya ada banyak yang lain, mungkin beda versi, beda kebutuhan, tapi menurut kami sebatas ini yang teman-teman mungkin tahap awal perlu sediakan dengan budget mungkin kisaran antara 100 sampai 200 ribu. Teman-teman wajib punya beberapa tools tadi, sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk memiliki unit sepeda, entah MTB, entah sepeda lipat, entah sepeda balap dan seterusnya, jangan hanya sebatas sepeda, tapi ada kebutuhan yang lain yang teman-teman perlu juga siapkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut dengan contoh pemakaiannya ya teman-teman. Yang pertama pompa ya, teman-teman udah tahu lah ya cara pemakaian pompa. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah si pentil sepeda yang teman-teman beli. Ada pentil normal seperti ini, ada pentil Presta dan Lob dan sejenisnya ya. Ada 3 jenis pentil yang umum ada di pasaran. Teman-teman wajib cek, kalau tidak ada yang pompa yang teman-teman beli, pompa standar seperti ini, seperti yang dipakai di motor, maka berarti teman-teman butuh adaptor. Nah, nanti kita bisa detailkan di kesempatan yang lain, tapi paling tidak teman-teman harus ngerti sepeda teman-teman menggunakan pentil apa. Jangan sampai bisa pakai ketika kempes bannya bingung, mau mompa nggak sesuai alatnya, nggak ada caranya. Kan sayang, udah diagendakan, mungkin sedang goes jauh, terpaksa gagal atau malah justru dorong atau malah justru menyusahkan yang lain karena tidak persiapan terhadap si pentilnya. Oke, nyambung sama urusan pentil, berarti dia pakai ban dalam. Teman-teman urgent ya, tapi untuk quick action teman-teman bisa juga menyediakan ban dalam mereknya ya, tapi pastikan sesuai ukurannya dengan ban yang dipakai di unit besar sepedanya, 27,5 kah, 29 kah, 26 kah. Tapi teman-teman jangan lupa untuk perhatikan ini, ada beberapa jenis velg yang dia tebal ya modelnya, sehingga berpengaruh pada panjang pentilnya ini. Karena seperti ini ya, seperti ini ya, velgnya ini jauh lebih tebal daripada normalnya itu, tapi dibanding dengan yang ini. Nah, jangan sampai salah beli ya. Ya amannya kalau tidak yakin dengan ukurannya, beli aja yang panjang, atau tidak masalah dipasang di velg normal seperti itu. Oke, lanjut yang kedua, kunci L. Yang umum digunakan kunci L antara kunci L5 dan kunci L4. Yang 4 yang ini ya teman-teman. Nah, kunci L4 itu ada banyak pemakaiannya. Kunci L5 umumnya dipakai untuk ini ya teman-teman, setting di head. Kunci L4 dipakai untuk ini, setting area stem dan beberapa tempat yang lain. Mayoritasnya si kunci L5. Kunci L5 ini biasanya setting untuk ketika teman-teman sepedanya kok arahnya enggak lurus ya, nah itu bisa di-adjust. Bukan kerusakan, tapi karena memang bisa di-adjust dengan mudah. Itu biasa dipakai misal pernah kena lubang atau terbentur atau ambruk, biasa akan berubah. Jadi jangan buru-buru kaget, loh ini kok miring. Bukan seperti motor ya, kalau motor memang dia ada positioning, kok miring berarti ada yang cacat terhadap di frame-nya. Tapi kalau sepeda memang dia bisa di-adjust. Handlebarnya bisa di-adjust ke atas bawah untuk memperoleh sudut genggamnya, entah apa nama istilahnya. Bisa juga disetting naik turunnya ini dengan dikendorin, memindahkan spacer yang ada di sini. Maka sangat custom sekali. Teman-teman bisa melakukan itu sendiri dengan menyediakan kunci L4 dan kunci L5. Kemudian ketika setting seperti ini ya, si shifter biasanya kunci L4 atau lebih kecil. Kemudian nanti akan terpakai untuk seperti ini teman-teman, di area ini juga akan rutin teman-teman pakai di area setting kampas rem, baik yang masih mekanik ataupun yang sudah
hidrolik seperti ini. Teman-teman tetap wajib setting kampas ini nanti untuk melakukan adjustment di posisi kampas rem terhadap si rotor. Banyak tuh kita detailkan ya, tapi ini dibutuhkan untuk ya, tidak selalu yang dari pabrik pasti sempurna, pasti bisa langsung pakai. Kalau kita paksakan nggak dipakai di setting, biasanya ada bunyi-bunyian, ada yang berjalan srek atau cicit atau malah berat sama sekali, malah dia menggeseknya banyak. Nah itu kan sayang, loss tenaga, loss energi. Kalau kita goes sudah capek duluan, nah kegembiraannya berkurang ya. Itu kemudian di area-area seperti ini 4 botol ya. Ini kunci L 4. Kemudian buat setting ini RD, FD, rem. Nah seperti ini, butuh L5 L4. Lanjut di kebutuhan alat ini nih, alat yang tipis ini dipakai untuk seperti ini teman-teman. Nah ini untuk pemasangan bongkar pasang si pedal, karena ini berpotensi besar diperlukan penggantian ya. Bisa jadi terbentur duluan atau memang karena usia dia rusak duluan karena sering diinjak, sering buat nyender juga, atau teman-teman bisa perlukan untuk setting di sini nih. Nah kelihatan nggak teman-teman, di area ini seperti ini. Nah ini lebih tampak, walaupun ini quick release ya teman-teman, tapi teman-teman wajib men-setting ini. Kelihatan nggak teman-teman? Nah ini si hub ini ada masanya, nanti dia butuh dilakukan adjustment, butuh dilakukan setting clearance, karena dia bisa longgar, bisa juga aus dan seterusnya gitu ya. Ukurannya menyesuaikan. Kalau yang ini 16 14, 15 13 gitu ya. Yang ini berapa kurang tahu, mungkin 17 18 kali ya teman-teman, itu kurang lebih, tapi belum menyediakan. Kalau digunakan kunci Inggris bisa, tapi harus melepas semua dan dipakai kanan kiri. Nah biasanya yang sebelah pakai kunci ini, yang sebelah pakai kunci Inggris yang tadi itu. Lanjut ke obeng. Obeng itu diperlukan untuk setting ini teman-teman, setting positioning RD FD, baik yang mahal maupun yang murah settingnya sama, menggunakan ini adjustment stopper upper lower. Jangan sampai teman-teman abaikan ini ya, setting ini, karena kalau ini diabaikan kita tidak tahu dia sudah sesuai atau tidak. Seringkali yang ada si rantai ini bisa lompatnya keluar lepas atau lepas ke dalam, lepas keluar atau lepas ke dalam ketika dia over keluar atau over ke dalam. Seringkali ketika kita lihat di sini banyak yang lecet-lecet karena si rantai ini jatuh ke dalam, karena efek dari si FD nya tidak disetting. Ataupun juga demikian dengan yang depan, yang belakang. Yang belakang tidak disetting duluan, rantai ini ketika di shifting turun lewat dari gear terkecil ini sehingga terjepit di sini. Ini bahaya ya, bisa merusak, bisa juga menyebabkan teman-teman tidak seimbang jatuh. Pun ketika setting posisi maksimal, naik lompat di sini masuk ke sela-sela jari-jari. Bahayanya ketika posisi sedang digunakan dengan kecepatan tinggi dan lain-lain. Maksudnya bagaimana? Ya ini wajib untuk digunakan untuk setting prepare waktu awal. Beda cerita ketika memang sedang digunakan terbentur, misalnya jatuh dan lain-lain, itu beda cerita ya teman-teman, kondisional. Tapi saat awal teman-teman bisa pastikan bahwa ini sudah shiftingnya sempurna, perpindahannya sempurna, maka perlu obeng. Itu teman-teman. Untuk tempat yang lain paling sebatas fungsi ini ya, lampu-lampu saja. Yang obeng-obeng rata-rata mesti udah kunci L.
mau yang hidrolik, mau yang sekian speed 6, speed 7, speed 8, speed 9 sama aja, perlu obeng itu ya teman-teman. Yang berikutnya kuas. Ini dibutuhkan untuk seperti ini teman-teman. Ketika sudah pemakaian ya teman-teman, bisa lihat di sini ada kotoran, debu ini. Nah ini teman-teman bisa bersihkan dengan kuas dulu ya, tidak harus langsung dicuci, tidak harus langsung dengan air. Bersihkan dulu saja, kalau bisa dibersihkan bersihkan seperti ini. Yang di bawah-bawah seperti ini ya. Nah lumpur-lumpur besar ini kalau bisa kering aja teman-teman, itu lebih baik daripada pengen bersih pakai air terus. Masalahnya ketika air itu masuk ke tempat-tempat seperti ini, jain-jain seperti ini kan jadi masalah kalau tidak segera kering, masuk ke dalam, karena tidak semua baut yang terinstal di sepeda itu tahan karat, tidak semua area itu tahan air juga. Ada yang hasilnya seperti di hub-hub, tapi mayoritas tidak, jadi akan bermasalah kalau terlalu sering terpapar air. Oke. Nah, lebih itu dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita. Ada kekurangan atau ada yang mungkin sangat luas, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, terima kasih sudah bersama channel kami. Semoga kembali menjadi bermanfaatan buat kita semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.